konten YouTube kita Seksualitas Tanya dan Jawab. Kamu bertanya dan saya siap menjawab. Oh ya, perkenalan diri dulu ya. Nama saya Nadia dan saya akan menjawab pertanyaan teman-teman sebaya di episode 4 ini. Ada 3 pertanyaan nih guys yang masuk dari teman-teman sebaya yang akan saya jawab tuntas. Tapi gimana kalau kamu pencet dulu tombol subscribe di bawah ini, like, dan tulis pertanyaan kalian di kolom komen di bawah ini. Udah? Udah ya? Nah, saya akan menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana proses terjadinya kehamilan? Saya jawab nih guys. Kehamilan itu nih guys terjadi karena bertemunya sel telur dengan sperma. Nah, kehamilan disebut juga sebagai proses pembuahan, yang artinya adalah sel telur yang sudah matang berhasil dibuahi oleh sperma. Maka terjadilah kehamilan. Orang yang punya sel telur dan sperma tentu saja perempuan yang sudah mengalami menstruasi dan laki-laki yang sudah mimpi basah. Kalau perempuan belum menstruasi dan laki-laki itu belum mimpi basah, berarti perempuan itu belum memiliki sel telur dan laki-lakinya belum memiliki sperma. Tentu saja perempuan itu belum bisa hamil dan yang laki-laki juga belum bisa menghamili. Nah, begitu ya teman sebaya. Jadi, jelasnya syarat utama terjadinya kehamilan adalah bertemunya sel telur dengan sperma. Maka hamil deh. Sampai sini bisa dipahami kan guys? Oke, berikutnya guys. Pertanyaan kedua, mengapa ada orang yang sudah menikah tapi tidak punya anak atau tidak hamil-hamil? Nih, saya jawab lagi ya guys. Kan tadi saya udah jelasin nih, terjadinya kehamilan itu kan karena bertemunya sel telur dan sperma. Jadi kalau ada orang yang sudah menikah tapi tidak hamil, berarti tidak ada pertemuan antara sel telur dengan sperma. Ya pastinya nggak akan hamil lah. Sekali lagi, tidak ada pertemuan antara sel telur dan sperma. Banyak faktor penyebabnya ya guys. Mungkin jalan sperma menemui sel telur terhambat atau tersumbat, atau mungkin juga spermanya buruk atau tidak sehat sehingga spermanya mati sebelum bertemu sel telur. Atau bisa juga nih sel telurnya yang buruk atau tidak sehat sehingga tidak berhasil dibuahi oleh sperma. Untuk lebih jelasnya, pemeriksaan dokter secara mendetil yang akan menemukan penyebab mengapa seseorang belum hamil. Lebih terperinci, hanya dokter lah yang tahu penyebab mengapa ada pasangan suami istri menikah tapi belum juga hamil melalui periksaan teliti secara medis. Oke guys, kalian udah subscribe kan? Kalau belum subscribe, subscribe dulu dong. Saya ngingetin aja loh, barangkali kalian lupa. Langsung aja ke pertanyaan ketiga. Apa yang menyebabkan sel telur atau sperma menjadi rusak? Oke, saya jawab lagi ya guys. Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa sel telur dan sperma menjadi tidak sehat, buruk atau rusak. Di antaranya perokok, pecandu alkohol, dan narkoba karena racun yang terserap oleh tubuh secara terus-menerus. Akibat mengkonsumsi rokok, alkohol, atau narkoba akan berdampak pada tubuh pemakainya. Salah satunya adalah buruknya produksi sperma dan sel telur. Nah, kalau kalian baca di bungkus rokok itu kan ada sih peringatan yang salah satu bunyinya adalah rokok menyebabkan kemandulan. Artinya, yaitu tadi, rokok merusak sel telur dan sperma sehingga berdampak pada kesulitan hamil dan menghamili. Demikian juga yang terkandung dalam alkohol dan narkoba. Nah, begitu jelas kan guys? Oke guys, semoga penjelasan saya bisa kalian pahami. Silakan ketik di kolom komen jika kalian punya pertanyaan. Sampai jumpa!